Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kunci Jiuku Tianhe terselubung. Saat pikirannya berubah, Su Yi menebas. Ledakan. Rantai merah menyala dan menyilaukan sedikit terguncang. Mengambil kesempatan ini, Su Yi menggunakan kekuatan pohon batas segudang, dan sosoknya menghilang begitu saja. Wanita ini secara langsung menggunakan kekuatan Ordo Taixuan. Anda memblokirnya. Tarian King bahkan lebih tak terduga dan sulit dipercaya. Saat berhadapan dengan karakter Raja Abadi seperti Su Yi, lebih aman untuk menang. Tapi sekarang, saya melewatkannya. Ini adalah jebakan yang disiapkan dengan baik, seperti yang Anda lihat. Su Yi berkata dengan nada datar, sayangnya, saya tahu dari awal bahwa wanita yang berubah-ubah seperti Anda tidak dapat dipercaya sama sekali. King Wu tersenyum lembut. Bagaimana jika kamu tahu? Kamu sudah memasuki permainan, sulit untuk terbang. Ledakan. Sosoknya berkedip, pergelangan tangannya bergetar, dan Jiuku Tianhe merah menyala seperti rantai ilahi bergoyang dalam kehampaan, tiba-tiba memunculkan ribuan pelangi ilahi merah menyala. Pelangi terjalin dan terjerat satu sama lain, berubah menjadi sangkar, menutupi langit. Su Yi, seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, tidak dapat dihindari. Dan saat King Wu melambaikan kunci Jiuku Tianhe, seluruh sangkar tiba-tiba menyusut, seperti mengencangkan jaring ikan untuk mengikat Su Yi ini sepenuhnya. Su Yi tidak akan duduk diam. Ledakan. Hampir pada saat yang bersamaan, sosoknya lolos dan menghilang begitu saja. Ini mata King Wu Mei menyipit. Raja Abadi benar-benar dapat mematahkan kekuatan kerajaan yang dikendalikan oleh Ordo Taixuan. Ini luar biasa. Pada saat yang sama, suara Su Yi terdengar di langit. Aku sangat bingung, apa kamu tidak takut ditabrak dewa? Namun, King Wu tidak dapat menangkap jejak Su Yi. Bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia yang mencapai surga dari peringkat Taixuan, dia tidak dapat menemukan di mana Su Yi bersembunyi saat ini. Ini membuat hatinya bergidik, dan dia berkata dengan senyum di mulutnya, tidak apa-apa untuk memberitahu Anda ketika kematian sudah dekat. Di lautan es magnet utama ini, magnet primordial cahaya penuh cahaya, yang cukup untuk menutupi kekuatan bencana ilahi di dunia abadi Zhou. Begitulah, tampaknya Anda telah bekerja sangat keras untuk berurusan dengan saya dalam 2 bulan terakhir. Su Yi sangat emosional. King Wu berkata dengan santai, tentu saja. Hal yang paling menakjubkan adalah semua ini berkat perahu apung yang saya temukan di sini. Omong-omong, pencarian perahu apung memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lakukan denganmu, katamu, mungkinkah ada takdir di langit, dan bahkan surga membantuku. Ketika dia berbicara, niat membunuh melonjak ke seluruh tubuhnya, kekuatan kelas Taixuan menyebar, menyapu 10 arah, dan dia selalu mencari tempat persembunyian Su Yi. Yang membuatnya cemberut adalah Su Yi sepertinya telah menguap dari dunia, tanpa meninggalkan jejak. Kamu terlalu banyak berpikir. Su Yi terdengar lagi. Ledakan. King Wu tiba-tiba menembak, dan kunci Jiuku Tianhe merah menyala naik dari langit, menabrak tempat asal suara. Sama seperti cambuk di langit, dia mendominasi. Tapi pukulannya gagal. Karena Su Yi tidak ada sama sekali. Kelopak mata menarik King. Pada saat ini, ujung pedang tiba-tiba muncul di belakangnya dan lewat. Pedang reinkarnasi pertama, hening sejenak. Ledakan. Pada saat kritis, tubuh King Wu meledak dengan lapisan baju besi merah menyala yang terbuat dari emas ilahi, menghalangi pedang pembunuhan mendadak Su Yi. Keduanya bertabrakan, dan kekosongan hancur. Kekuatan kehancuran yang mengerikan meledak, menyebabkan sosok King Wu terbang ke depan, tampak sangat malu. Tetapi pada saat ini, niat membunuh muncul di matanya, dan dia berteriak, aku menemukanmu. Ledakan. Gentang. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Sosok Su Yi muncul, dan dia menembak dengan pedang. Tapi sebelum King Wu bisa mengejarnya, sosok Su Yi menghilang lagi. Ini sangat marah sehingga King Wu menggertakkan giginya diam-diam. Dia yakin bahwa Su Yi pasti memiliki harta rahasia yang kuat terkait dengan kekuatan luar angkasa, cukup untuk berpindah-pindah antara Zhou. Ini lebih menakutkan daripada teleportasi, tidak meninggalkan nafas dan jejak,
dan membuatnya sulit untuk ditangkap dan dikunci keberadaannya. Jika kamu hanya menyiapkan sarana ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa menjagaku. Su Yi terdengar lagi. Dia juga menghela nafas dalam hatinya. Memang benar bahwa kekuatan tempurnya saat ini dapat membunuh roh-roh jahat peringkat Taixuan, tetapi itu dalam kasus berjuang untuk cedera. Dan King Wu, kekuatan tingkat Taixuan, secara alami jauh dari sebanding dengan roh jahat. Hanya ada sedikit peluang untuk membunuh lawan. Sama seperti sebelumnya, dia melakukan serangan, Moment of Silence, yang cukup untuk membunuh roh-roh jahat peringkat Taixuan dengan mudah. Tapi itu diblokir oleh King Wu Mo dengan kekuatan armor di tubuhnya, dan dia tidak pernah terluka. Disparitas secara sekilas. Yang paling penting adalah bahwa King Wu tidak sebanding dengan peringkat umum Taixuan, dia berasal dari alam para dewa, dan dia bisa menjadi dewa hanya dengan satu kesempatan untuk menjadi dewa. Tingkat kekuatan tempur itu mungkin sedikit lebih rendah dari putra Tuhan yang tiada taranya seperti Luo Tiandu, tetapi itu sudah sangat menakutkan. Tidak bisa mempertahankanmu. Sebuah seringai muncul di bibir King Wu, kalau begitu coba. Ledakan. Sekilas, ada ribuan mil di dekatnya, langit dan tanah, kelopak merah darah mengamuk di mana-mana, merobek kekosongan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Su Yi, yang sebelumnya tidak bersembunyi, dipaksa keluar. Pada saat itulah King Wu datang dengan kekerasan. Su Yi mengayunkan pedangnya untuk melawan, tetapi dibombardir dan sosoknya mundur ribuan kaki. Namun sosoknya kembali menghilang. King Wu akan mengulangi trik lamanya dan memaksa Su Yi keluar. Tawa ringan Su Yi terdengar di antara langit dan bumi. Suara itu bergema, wajah King Wu tiba-tiba berubah, dan dia membuat keputusan tegas, orang ini akan melarikan diri, mengapa kamu tidak melakukannya? Bantuan. Su Yi, yang bergegas ke luar negeri menuju Yuan Qibing, baru saja memikirkan ide ini. Ledakan. Hal yang paling mudah ditembus adalah bahwa kekuatan terlarang dipenuhi dengan aura seperti tabu, seperti aliran air, yang sepenuhnya menyegel dunia. Pupil Su Yi tiba-tiba menyusut. Apakah ini larangan ilahi? Pada saat yang sama, tawa santai terdengar. Selesai. Di bawah kurungan 10.000 sungai ini, jalan keluar dari lautan es magnetis ini telah sepenuhnya diblokir, dan aturan luar angkasa di penjara, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Disertai oleh suara, sesosok keluar dari larangan ilahi yang sebanding dengan kalajengking. Ini adalah pria jangkung dan kurus, dengan rambut abu-abu panjang, mata seperti elang, kulit perunggu, dan wajah sedingin batu. Hal yang paling mencolok adalah dia memiliki sepasang sayap hitam di belakangnya. Ketika dia melihat orang ini muncul, King Wu jelas jauh lebih santai, tetapi dia melihat pria jangkung dan kurus ini dengan sedikit ketakutan yang tidak tersamar. Pria jangkung dan kurus itu melangkah maju, sikapnya tenang dan suaranya menyebar ke seluruh dunia, seolah-olah dia tidak takut didengar oleh Su Yi, yang bersembunyi di kegelapan. Hanya setengah jam. King Wu mengerutkan kening. Pria jangkung dan kurus itu tersenyum dan berkata, 1/2 jam. Lebih dari cukup. Dia mengangkat tangannya sedikit saat berbicara. Ledakan. Hujan cahaya terlarang yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan deras mengguyur dan menyapu 10 penjuru. Su Yi, yang bersembunyi dalam kegelapan, harus menghindar, jadi dia mengungkapkan sosoknya, dan ada ekspresi kental di wajahnya. Metode orang ini jauh lebih kuat daripada King Wu. Siapa dia? Lihat, dia tidak keluar. Pria jangkung dan kurus itu membuka mulutnya sambil tersenyum, isyarat menyusun strategi. King Wu juga menunjukkan senyum cerah saudara Gudao layak menjadi sosok yang tak tertandingi di jajaran 10 kaisar iblis teratas. Metode ini luar biasa. Kakak Gu. 10 kaisar iblis teratas. Su Yi akhirnya mengerti bahwa pria kurus ini pastilah Gu Yunchan, murid kecil dari nelayan, seorang kaisar iblis yang tak tertandingi yang terkenal karena keganasannya di alam dewa. Tidak diragukan lagi, Si Ning membuat perhitungan yang baik di awal, Gu Yunchan datang ke dunia peri, dan dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa orang ini akan benar-benar bergabung dengan King Wu, dan secara khusus mengaturnya dengan hati-hati di lautan es magnetis ini.
Tidak heran kamu tiba-tiba berubah pikiran. Jika tebakanku benar, dia berjanji untuk membantumu menyelesaikan kekuatan karma, kan? Su Yi berbicara. King Wu terkejut, bisakah kamu melihat ini? Mata Gu Yunchan berkedip, itu normal, anak ini takut dia telah melihat identitasku dan tahu bahwa aku dapat menyelesaikan karma, yang tentu saja tidak mengejutkan. Di alam para dewa, semua orang tahu bahwa tuannya adalah orang tua yang pandai yang bertanggung jawab atas kekuatan sebab dan akibat. Setelah jeda, Gu Yun berkata, tangkap dia dulu, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Ledakan. Pada saat yang sama, sosok King Wu bergegas, melambaikan kunci Jiuku Tianhe yang menyala, dan turun. Ledakan. Pertempuran pecah, Su Yi melompat ke langit dan menebas dengan pedangnya. Tapi dalam sekejap, dia diledakkan. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Apakah Gu Yunchan atau King Wu adalah sosok seperti dewa? Yang pertama adalah salah satu dari 10 kaisar iblis dari domain Dewa Iblis Dao, dan yang terakhir hanya satu kesempatan lagi untuk menjadi Tuhan. Untuk bergabung sekarang, Anda bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu. Jangan bicara tentang Raja Abadi, dan orang-orang tua dari peringkat Taixuan di dunia ditakdirkan untuk menjadi tak tertahankan. Su Yi tidak diberi kesempatan untuk bernafas sama sekali, sosok King Wu seperti kilat, dan dia melancarkan serangan yang ganas dan kuat, seperti badai yang dahsyat. Setiap pukulan menunjukkan kekuatan besar Taixuan. Su Yi tidak berani melakukan reservasi sama sekali, dan melakukan yang terbaik untuk bergerak. Setiap kali Su Yi mencoba menyembunyikan keberadaannya dan bergerak di ruang kosong, dia akan dengan mudah dihancurkan oleh Gu Yunchan. Dia bertanggung jawab atas kekuatan terlarang ilahi, dan cahaya terlarang dan hujan melimpah, tidak peduli di mana Su Yi bersembunyi, dia akan dipaksa keluar dalam sekejap. Di bawah serangan ini, Su Yi benar-benar dirugikan. Tanpa sining, kamu tidak lebih dari anak kecil ini. King Wu tersenyum, cerah dan menyentuh. Tapi serangannya menjadi semakin ganas. Seekor naga api dengan rantai Tianhe 9 melengkung seperti tarian liar melepaskan kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Untuk menghadapi Raja Abadi sepertiku, aku masih bisa berpuas diri dan tidak berguna. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Dia sangat malu dan berada dalam situasi berbahaya, tetapi dia menjadi semakin berani. King Wu mendengus dingin, wajahnya sedikit tak tertahankan. Memang, dengan identitas dan kekuatannya, dia tidak dapat dengan mudah menekan Raja Abadi. Kamu bukan Raja Peri biasa. Dua kehidupanmu sebelumnya memiliki kekuatan untuk mengancam para dewa, dan sekarang kamu bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dan kamu bahkan dapat bertarung melawan karakter peringkat Taixuan. Ini di alam para dewa, Raja Abadi mana yang bisa dibandingkan denganmu? Gu Yunchan di kejauhan berbicara perlahan. Dia sepertinya mengetahui situasi Su Yi dengan sangat baik, dan bahkan berbicara tentang dua kehidupan Su Yi sebelumnya. Ini membuat Su Yi merasa takjub. Bunuh. Sosok King Wu jatuh dari langit, dan dengan satu pukulan, serangan Su Yi langsung dipatahkan. Meskipun Su Yi menghindar tepat waktu, dia masih terluka. Bahu kirinya terkena rantai merah menyala, dagingnya remuk, dan tulangnya hampir patah. King Wu tak kenal ampun, memutar pergelangan tangannya, Jiuku Tianhesu menukik seperti naga yang marah, membanting ke arah Su Yi yang baru saja terluka. Jangan pikirkan itu, jika Su Yi tidak bisa menghentikan pukulan ini, dia pasti akan kalah. Pada saat kritis ini, Su Yi tidak ragu untuk menggunakan nafas pedang 9 penjara. Dentang. Pedang meraung seperti gelombang pasang, naik ke langit. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi telah lolos dari kesulitan, sosoknya berkedip, dan dia datang ke kejauhan. Dia hanya bisa terkejut, apakah ada kartu pengingat Gu Yunzhen? Dia telah tersapu di kejauhan, menggunakan kekuatan terlarang ilahi untuk bekerja sama dengan King Wu, dan pada saat ini, dia juga dikejutkan oleh ledakan kekuatan Su Yi yang tiba-tiba. King Wu mengerutkan bibirnya, niat membunuh di matanya, dan menyerang lagi. Dia mengaum di jalan, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Tapi Su Yi tidak lagi terjerat dengannya, tetapi berbalik ke arah Yuan Qibing. Tersapu dari kedalaman laut. Hentikan dia.
Tari King berteriak. Tidak perlu dia mengingatkannya, Gu Yunchan sudah mengambil tindakan. Ledakan. Sebuah parit yang diubah oleh kekuatan terlarang ilahi naik dari langit, menghalangi bagian depan Su Yi, menghubungkan langit dan bumi, sepenuhnya menghalangi jalan di depan. Su Yi tidak mundur kali ini, tetapi bergegas maju. Seluruh tubuh meraung seperti mendidih, dan dia mencoba yang terbaik untuk memotong pedang. Pedang ini tidak hanya berisi nafas pedang 9 penjara, tetapi juga menggunakan kekuatan magis penghancur dunia, pohon dunia. Ini. Tariannya luar biasa. Mata Gu Yunchan menyusut dan pikirannya bergetar. Wen Liu Feng Tianban, tetapi mengandung kekuatan para dewa, bahkan jika dia terjebak di dalamnya, sulit untuk melarikan diri. Tapi Su Yi berhasil. Tidak, karena dia bisa, kenapa dia tidak langsung kabur ke Yuan Qibing Overseas? Gu Yunchan mengerutkan kening. Kejar. Tanpa banyak berpikir, Gu Yunchan dan King Wu mengejar Su Yi dengan sekuat tenaga. Adapun, larangan Wan Liu Fengtian, yang mencakup wilayah luar laut es Yuanqi, ditinggalkan di sana oleh Gu Yunchan. Tidak peduli seberapa kuat formasi ini, itu hanya dapat menutupi sebagian area, menghalangi jalan keluar dari laut es magnetik primordial, dan tidak mungkin menutupi seluruh laut es magnetik primordial. Ledakan. Su Yi berhenti tiba-tiba, dan berhenti dalam kehampaan. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda pasti akan terkena kekuatan sinar cahaya hitam itu, yang merupakan kekuatan yang sebanding dengan tatanan surga. Kenapa tidak kabur saja? Dari belakang, tawa menawan King Wu bisa terdengar. Dunia dan bumi bekerja bersama, dan pahlawan tidak gratis. Gu Yunchan berkata santai, dulu, di reruntuhan Istana Naga, dengan sining melindungimu, kamu bisa melompat-lompat sebanyak yang kamu suka, tapi sekarang, tanpa sining, kamu tampaknya tidak berguna. Berbicara tentang reruntuhan Istana Naga, kebencian baru dan kebencian lama King Wu muncul di hatinya, dan senyum di wajahnya menghilang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, saat itu, ada ancaman dari aturan langit dan bumi, yang mencegahku mengerahkan semua kekuatanku, dan akhirnya menderita kerugian besar, tapi sekarang, itu berbeda. Su Yi berbalik, memandangi dua musuh tak tertandingi yang mengejarnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu salah, aku tidak pernah menempatkan hidupku pada orang lain dalam hidupku. Masih keras kepala. King Wu mencibir dan melangkah mendekat. Su Yi tersenyum dan berkata, mulut yang keras. Tidak, apa yang saya pikirkan sekarang adalah bahwa Yuan Magnetic Divine Light dapat mengancam hidup saya, jadi tidak bisakah itu mengancam hidup Anda? Mata King Wu menyipit. Ledakan. Saya melihat sosok Su Yi berkedip, bergegas menuju berkas cahaya hitam yang naik ke langit di kejauhan. Apakah orang ini gila? Wajah King Wu tenggelam. Dia ingin mati dan hidup. Mata Gu Yunchan dalam, dan dia berkata, jangan bertindak gegabah, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan di bawah serangan cahaya ilahi magnetik Yuan. King Wu merasa tertekan di hatinya, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dari awal pertempuran ini hingga sekarang, Su Yi seperti ikan yang licin, setiap kali dia akan ditangkap, dia dihindari. Bagaimana ini bisa membuat King Wu tidak marah? Tenang, tidak peduli seberapa licik mangsanya, tidak ada jalan keluar. Gu Yunchan perlahan meregangkan tubuhnya, dengan sikap tenang dan percaya diri. Ledakan. Sangat jauh, tepat ketika Su Yi mendekati berkas cahaya hitam yang diubah oleh cahaya ilahi, dia menderita. Sebuah pukulan yang mengerikan. Cahaya ilahi magnetik Yuan yang ganas mengamuk, seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Tetapi pada saat kritis ini, Su Yi mengeluarkan sebuah buku dan mendesaknya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Di salah satu halaman kosong buku itu, muncul kalimat jengkel, brengsek, gunakan kursi ini sebagai tameng, kan? Tak tahu malu. Su Yi mengabaikannya. Berani bertarung. Su Yi berbalik dan tersenyum pada dua musuh di kejauhan. Wajah King Wu muram, dan alisnya penuh dengan kecemburuan. Benar saja, harta karun kitab karma yang kacau telah jatuh ke tangannya. Mata Zhen Buyun berbinar, menatap buku karma di tangan Su Yi, dan berkata dengan lembut, ini yang terbaik, salah satu tujuan kedatanganku ke negeri dongeng kali ini adalah untuk membawa harta ini untuk guru.
Matanya panik, dan ada keserakahan tersembunyi di antara alisnya. Harta ini tidak hanya sangat berguna bagi tuannya, tetapi juga memiliki efek yang tak tergantikan pada dirinya menjadi dewa. Dapat dilihat bahwa dia berada di ujung jalan, dan tidak banyak kartu truf untuk dimainkan. Pertempuran ini juga saatnya untuk berakhir. Gu Yunchan berkata dengan lembut, King Wu, kamu bisa menggunakan harta suci, ayo bunuh bersama. Bagus. King Wu menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan kunci Tianhe 9 tikungan, dan mengeluarkan parang perak cerah dari jubah lengan bajunya, berbentuk seperti bulan yang memudar. Ledakan. Kekuatan ilahi semacam itu membuat langit dan bumi di dekatnya bergetar, dan kekosongan meratap. Pedang bulan memudar. Harta karun yang berisi hukum zaman. Dengan pisau di tangan, King Wu bergegas maju, membunuh Su Yi di kejauhan. Dalam sekejap mata, dia telah menembus pengepungan, dan dia hanya berjarak 10 kaki dari Su Yi. Mati. Kekuatan ilahi yang menakutkan begitu tirani sehingga sulit dipercaya. Su Yi tidak ragu-ragu, berbalik dan bergegas menuju kolom magneto-optik elemen hitam besar. Ledakan. Buku sebab akibat diguncang keras, dan kata-kata umpatan yang mengumpat Su Yi terus muncul di halaman. Tapi Su Yi mengabaikannya. Saat ini, bagaimana dia bisa memikirkan perasaan buku sebab dan akibat? Pisau itu jatuh ke tanah, King Wu menggertakkan giginya, dan juga mengejarnya. Sepanjang jalan, dia juga dibombardir oleh cahaya ilahi magnetik primordial. Segera, Su Yi yang berada di depannya tidak bisa berjalan, sehingga dia harus berdiri diam. Magnetic Divine Light Yuan seperti air terjun di 9 surga, menutupi dunia dan terus-menerus membombardirnya. Itu mungkin diblokir oleh kitab karma, dan itu juga membuat Su Yi sulit dan di bawah kekuatan besar. Tekanan. Di belakang, King Wu juga berjuang. Ketika dia melihat bahwa Su Yi akhirnya tidak dapat bergerak maju, niat membunuh yang kuat muncul di matanya yang indah, dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak lari? Su Yi berbalik dengan senyum di wajahnya, karena membunuhmu di sini sudah cukup. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.